Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa orang banyak yang menderita hidupnya, tidak bahagia, gundah gulana, stres, depresi, dan sebagainya? Kenapa teman-teman? Persoalannya teman-teman itu dikarenakan dia tidak bisa berdamai dengan takdirnya. Sehingga walaupun dia diberikan berbagai macam nikmat, maka dia akan sulit untuk bersyukur. Karena dia terus merasa kekurangan. Dia terus merasa bahwasanya belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Ketika dia diuji dengan satu penderitaan, maka dia tidak terima, berontak hatinya. Ini teman-teman. Inilah kemudian yang membuat seorang itu akan terus-menerus terhanyut dalam penderitaan. Ya. Makanya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan dalam diri kita, maka insya Allah ini adalah bisa menjadi penawar obat. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Nah, indah sekali teman-teman. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah yang terjadi di bumi ini dan juga pada dirimu sendiri sungguhnya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Apa tujuannya teman-teman? Ya, Allah lanjut dalam ayat berikutnya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita menyadari bahwasanya setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini sudah menjadi ketetapan yang sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan, maka ini insya Allah akan membuat kita lebih damai dalam hidup ini, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu persoalan. Ya. Sehingga ketika kita menyadari itu, maka sikap kita ketika diuji dengan masalah, diberikan nikmat, insya Allah akan membawa kepada keberkahan, kepada kebaikan dan kebaikan. Karena kita sadar itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kepada kita, nikmat yang besar misalnya, maka kita ucapkan alhamdulillah, ini semua datang dari Allah. Saya tidak punya kuasa apa-apa, saya tidak punya kepintaran untuk mendatangkan nikmat ini. Ini adalah ujian dari Allah. Allah berikan kepada saya. Nah, sehingga dengan itu dia pun bersyukur dengan nikmat itu. Sebaliknya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keadaan yang kurang mengenakan hatinya, ujian misalnya, maka dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalikan semua kepada Allah. Apa yang ada pada diri dia, ya, sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia menyadari bahwasanya setiap keadaan yang terjadi pada diri dia, harta dia, bahkan diri dia adalah titipan dari Allah. Ya. Bukanlah kepunyaan dia. Kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lebih bisa menerima keadaan itu dengan lapang dada. Ini teman-teman, ini adalah kuncinya. Makanya kunci kebahagiaan itu ketika seseorang itu bisa berdamai dengan hatinya, dengan takdir yang Allah tetapkan untuk dia, maka insya Allah dia akan bahagia. Sebaliknya, ketika seorang itu tidak bisa berdamai dengan takdir yang Allah tetapkan untuk dia, maka dia akan terus-menerus dalam penderitaan dan kesengsaraan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.